Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Armaini, NIM 1924 10 10 10 94 dan rekan saya Vira Andriani dengan NIM 1924 10 10 28. Tugas akhir kami berjudul Sejati Sistem Informasi Penjualan Jahra Collection berbasis CLI. Latar belakang kami yang membelakangi sistem ini yaitu karena perkembangan usaha di Indonesia yang sangat pesat. Untuk meningkatkan sistem penjualan yang ada, harus mengikuti kemajuan teknologi informasi yang ada, termasuk penjualan sistem yang ada di toko Jahra Collection. Dulunya, pembuatan laporan dan data penjualan setiap bulannya berupa kertas, dan dapat membuatkan data itu hilang dan menyulitkan mencari data. Selain itu, pembuatan laporan customer pemesanan setiap harinya harus ditulis sehingga kurang efektif. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami ingin membuat suatu sistem penjualan yang dapat menghasilkan laporan data penjualan untuk membantu pemrosesan pengolahan dan mengatasi permasalahan yang ada di toko tersebut. Ruang lingkup aplikasi ini adalah untuk salah satu toko yang ada di Jakarta dengan nama Toko Jahra Collection. Aktor pada aplikasi ini yaitu ada pemilik, kasir, admin gudang, serta customer. Nah, ini adalah fitur-fitur dari pemilik serta kasir. Selanjutnya ada fitur-fitur dari admin gudang dan customer. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum dari sistem kami. Sistem kami mempunyai 4 aktor, yaitu pemilik, kasir, admin gudang, serta customer. Nah, berikut adalah fitur-fitur pada sistem tersebut yang sudah digambarkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas BPMN atau Business Process Model and Notation. Nah, BPMN sendiri yaitu standar notasi grafis yang mendeskripsikan langkah logis dari proses bisnis. Kita memiliki 4 aktor, yaitu pemilik, admin gudang, lalu kasir, dan customer. Kita mulai dari pemilik terlebih dahulu, lalu ada percabangan apakah pemilik sudah memiliki akun. Jika tidak, maka kita harus registrasi terlebih dahulu. Setelah itu, data dari registrasi itu akan tersimpan ke dalam data user ini. Nah, setelah itu jika memilih iya, maka kita dapat login. Setelah itu ada tampilan fitur yang pertama atau fitur yang kedua. Jika memilih fitur yang pertama, maka kita dapat menghapus data user. Setelah itu, kita memasukkan ID user. Nah, ID user ini akan terupdate di dalam data user sehingga data user ini akan menghapus sesuai dengan ID user ini. Selanjutnya selesai. Nah, jika kita memilih fitur yang kedua yaitu melihat data user, maka dari database data user ini akan menyalurkan data-data user tersebut ke dalam sistem. Nah, selanjutnya ada percabangan apakah ingin mengubah data user. Jika iya, maka pemilik dapat memasukkan data user yang ingin diubah tadi. Setelah itu akan tersimpan ke dalam data user dan akan terupdate. Jika tidak, maka selesai. Nah, selanjutnya yaitu admin gudang. Nah, di sini admin gudang juga terdapat percabangan apakah sudah memiliki akun. Jika tidak, maka kita harus registrasi terlebih dahulu. Setelah itu data dari registrasi tersebut akan tersimpan ke dalam data user. Nah, lalu ada jika admin gudang ini memilih iya, maka kita dapat login. Setelah itu ada percabangan fitur admin gudang, pilih yang pertama atau yang kedua. Jika yang pertama, maka kita dapat mengubah data admin gudang. Setelah itu kita dapat memasukkan data admin gudang. Nah, di data user ini akan terupdate sesuai dengan inputan dari admin gudang. Lalu selesai. Jika memilih yang kedua, maka kita dapat melihat data admin gudang. Setelah database ini akan menampilkan dari data admin gudang. Selesai. Nah, kasir dan customer ini sama halnya dengan admin gudang.
Jadi kita langsung ke selanjutnya saja, yaitu proses membuat data pesanan dan detail pesanan. Nah, di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada pemilik, yang kedua kasir, yang ketiga adalah customer. Nah, kita mulai dari customer terlebih dahulu. Nah, lalu customer ini kita dapat melihat data produk yang disalurkan di sini, database data produk. Selanjutnya ada percabangan, jika iya atau tidak. Jika iya, jika tidak selesai. Jika iya, maka kita dapat menambah data detail pesanan. Lalu setelah itu akan tersimpan ke dalam database data detail pesanan. Selanjutnya ada percabangan, pilih fitur customer yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Jika yang pertama yaitu mengubah data detail pesanan, setelah itu kita memasukkan data detail pesanan terlebih dahulu yang ingin diupdate tadi. Setelah itu akan tersimpan ke dalam data detail pesanan. Selanjutnya selesai. Nah, jika kita memilih fitur yang kedua atau melihat data detail pesanan, maka database data detail pesanan ini akan menyalurkan data detail pesanan ke dalam sini. Maka akan ditampilkan data detail pesanan. Setelah itu, jika memilih fitur yang ketiga atau melihat riwayat pesanan, maka kita harus memasukkan username dari customer ini. Selanjutnya, data detail pesanan ini akan menampilkan data detail pesanan sesuai nama user customer. Selanjutnya selesai. Nah, kita masuk ke aktor selanjutnya, yaitu kasir. Nah, kasir ini dapat melihat data detail pesanan ini setelah aktor customer ini memasukkan data detail pesanan. Selanjutnya ada fitur atau percabangan, apakah ingin menambah data pesanan, iya atau tidak. Jika tidak, selesai. Jika iya, maka kasir dapat menambahkan data detail pesanan. Setelah itu tersimpan ke dalam database data pesanan. Lalu ada percabangan, pilih fitur yang pertama atau kedua. Jika pilih fitur yang kedua, kasir dapat melihat data pesanan. Setelah itu database dari data pesanan ini akan menampilkan atau menyalurkan data tersebut ke dalam sistem. Setelah itu, jika kasir ini memilih fitur yang pertama, maka kita dapat mengubah data pesanan, lalu memasukkan data pesanan yang ingin diubah tadi. Setelah itu terupdate ke dalam database data pesanan. Selanjutnya selesai. Nah, di sini kan ada, setelah melihat data pesanan kan, kita ada percabangan lagi, apakah ingin mengubah data pesanan, mengubah data detail pesanan. Jika tidak, selesai. Jika iya, maka kita dapat mengubah data detail pesanan, karena di data detail pesanan ini terdapat atribut yang bernama ID pesanan, sehingga kita harus dari kasir ini sehingga harus mengubah data detail pesanan tersebut. Lalu dari sini data tersebut akan tersimpan ke dalam data detail pesanan. Selanjutnya yaitu aktor pemilik. Nah, pemilik ini dapat melihat rekap pesanan. Selanjutnya memilih atau memasukkan tanggal pesanan. Nah, setelah itu di data detail pesanan ini akan menyalurkan data detail pesanan sesuai yang dimasukkan tanggalnya ini. Lalu selesai. Nah, yang terakhir yaitu membuat data produk. Di sini ada empat aktor: pemilih, admin gudang, customer,
dan kasir. Kita mulai dari admin gudang. Nah, admin gudang ini ingin memasukkan data produk. Selanjutnya memasukkan data produk. Nah, ini ada pilih yang celana, baju atau tas. Nah, jika memilih celana, maka data ini akan dimasukkan ke dalam data produk, database data produk. Juga baju akan dimasukkan ke dalam data produk. Lalu, jika memilih tas juga akan dimasukkan ke dalam data produk. Nah, selanjutnya admin gudang dapat memasukkan sebelumnya admin gudang dapat melihat data produk dari ini, database data produk ini. Selanjutnya admin gudang dapat ingin menghapus data produk atau ingin mengubah data produk. Jika ingin mengubah data produk, maka kita harus memasukkan data produk. Setelah itu, data-data tersebut akan terupdate di dalam database data produk. Setelah itu selesai. Jika ingin menghapus data produk, maka kita harus memasukkan ID produk. Setelah itu akan terupdate di dalam database data produk. Lalu selesai. Nah, selanjutnya di aktor pemilih ini kita dapat melihat data produk. Nah, dari database data produk ini akan menyalurkan data-data tersebut ke dalam sistem sehingga pemilih ini dapat melihat data produk. Lalu selesai. Selanjutnya kasir. Kasir ini juga dapat melihat data produk sesuai database ini. Nah, setelah itu selesai. Di customer juga dapat melihat data produk di dalam database ini. Nah, selanjutnya adalah diagram objek pada admin gudang yang memiliki proses memasukkan data produk. Pada fungsional ini ada dua objek yang teridentifikasi, yaitu admin gudang sebagai pengguna yang memasukkan data dan produk, yaitu benda atau produk yang dimasukkannya. Selanjutnya ada diagram dari objek dari pemilik, admin gudang, serta customer. Nah, memiliki proses memasukkan data user. Pada fungsional ini ada dua objek yang teridentifikasi, yaitu pemilik, admin gudang, kasir, customer sebagai pengguna yang memasukkan data dan user data yang dimasukkannya. Selanjutnya ada diagram objek dari kasir dan customer yang memiliki proses memasukkan data detail pesanan. Pada fungsi ini ada dua objek yang teridentifikasi, yaitu kasir dan customer sebagai pengguna yang memasukkan data dan detail pesanan atau detail pesanan yang dimasukkannya. Selanjutnya ada diagram objek kasir yang memiliki proses memasukkan data pesanan. Pada fungsi ini ada dua objek yang teridentifikasi, yaitu kasir sebagai pengguna yang memasukkan data dan pesanan sebagai data pesanan yang akan dimasukkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang database dan sistem sejati. Sebelum membuat sistem sejati, sebelumnya saya membuat database terlebih dahulu yang memiliki 4 kelas utama atau 4 kelas parent, yaitu detail pesanan, produk, user. Di user sendiri memiliki atribut ID user, username, password, nama lengkap, tanggal lahir, status, rule, bagian, jam kerja, nomor handphone, dan alamat rumah. Di sini ada tipe datanya. Lalu ada di kelas produk ada atribut ID, jenis produk, merek, deskripsi, warna, ukuran, jenis bahan, harga, stok, model celana, model baju, nama tas. Ada tipe datanya juga, terus ada not null atau tidak kosong. Selanjutnya ada kelas pesanan yang terdapat atribut ID pesanan, status pesanan, tanggal penerimaan, verifikasi, ID user. Nah, di sini ada. Lalu ada juga detail pesanan yang atributnya ada ID detail pesanan, ID pesanan, tanggal pesanan, jumlah baju, total harga baju, jumlah celana, total harga celana, jumlah tas, total harga tas,
jumlah pemesanan, total harga pemesanan, ID tas, ID celana, ID baju, ID user. Nah, sebelumnya itu di user ini memiliki primary key yaitu ID user. Lalu di produk ini juga ada primary key ID ini. Setelah itu di pesanan memiliki primary key ID pesanan. Lalu ada ID user. Nah, ID user ini akan foreign key dengan di sini tabel user, ID user ini. Nah, selanjutnya di kelas atau tabel detail pesanan ini juga ada primary key yaitu atribut ID date pesanan. Selanjutnya ada foreign key ID pesanan yang foreign key dengan tabel ID pesanan di tabel pesanan. Lalu ada foreign key ID tas yang merujuk pada ID produk ini. ID produk, ID celana juga merujuk pada ID ini. ID baju juga akan merujuk pada ini, ID ini. Lalu ID user juga merujuk pada tabel user ini, ID user. Nah, sebelumnya saya juga sudah memasukkan data-data dari sistem. Di sini ada user, lalu yang terbagi ada pemilik, admin gudang, kasir, dan customer. Selanjutnya ada produk yang terbagi menjadi 3 kelas atau kelas anak. Yang pertama ada celana, baju, dan tas. Selanjutnya ada pesanan. Ini ada detail pesanan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang codingannya atau sistemnya sendiri. Nah, yang pertama kita harus menginputkan database atau SQLite-nya. Setelah itu kita membuat kelas parent atau kelas utamanya yaitu user. Nah, selanjutnya kita dev init. Nah, dev init ini atau metode init ini berfungsi untuk metode yang pertama kali dijalankan atau diproses sebelum metode-metode yang lainnya. Dan metode init ini berguna untuk melakukan inisialisasi pembuatan objek dari kelas. Nah, di sini ada self, lalu ada ID user, password, username, nama lengkap, tanggal lahir, status, rule. Lalu ada self ID user, lalu ID user, self username, self password, self nama lengkap, self tanggal lahir, self status, self rule. Nah, di depan dari variabel ID user, username, password, nama lengkap, tanggal lahir, status, dan rule ini mengapa ada underscore di depannya? Nah, di sini yang memiliki underscore di depannya ini merupakan access modifier protected. Nah, yang berguna bisa digunakan dari dalam kelas atau oleh kelas turunannya. Jadi kita dapat mengontrol hak akses atribut dan metode oleh kelas luarnya. Nah, selain itu juga ada privat dan public. Nah, privat sendiri yaitu hanya bisa digunakan dari dalam kelas, lalu untuk public bisa digunakan oleh kelas lain. Untuk contoh metode yang memiliki protected yaitu ini, get ID user, lalu set ID user juga ada, get ID username, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita membuat metode get ID user, lalu ada set ID user, get username, set username, get password, set password, get nama lengkap, set nama lengkap, get tanggal lahir, set tanggal lahir, get status, set status, get rule, dan set rule. Nah, selanjutnya kita membuat kelas turunannya dari user ini yang mewarisi dari atribut dari usernya sendiri atau kelas parent.
Nah, kita membuat kelas yang bernama pemilih. Setelah itu dev init. Selanjutnya tidak ada tambahan dari pemilih ini. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan super init yang digunakan untuk menghubungkan atau mewarisi dari atribut user ini. Nah, lalu kita membuat get rule-nya yang akan mereturn pemilik. Nah, selanjutnya ada kelas admin yang merupakan kelas turunan dari user. Nah, selanjutnya ada dev init. Nah, di sini ada tambahan bagian dan jam kerja. Lalu tidak lupa ada super init juga. Selanjutnya ada save rule, save bagian, save jam kerja. Nah, di sini karena tidak ada di dalam kelas usernya atau kelas parentnya, maka kita harus menambahkan. Nah, setelah itu ada metode getRule yang akan mengembalikan nilai admin gudang. Setelah itu ada get bagian, set bagian, lalu ada get jam kerja, set jam kerja. Setelah itu ada kelas kasir atau kelas turunan dari usernya. Lalu sama kita harus ada dev initnya. Nah, ada tambahan jam kerja dan nomor handphone. Setelah itu tak lupa harus ada super initnya, lalu menambahkan ini. Setelah itu ada get rule, metode get rule untuk mereturn kasir, terus get jam kerja, set jam kerja, get nomor handphone, set nomor handphone. Setelah itu ada kelas customer yang merupakan anak dari usernya. Lalu ada metode init dengan tambahan nomor handphone, alamat rumah. Lalu tak lupa ada super init. Selanjutnya ada save rule, save nomor handphone, save alamat rumah. Nah, ini get rule customer, mereturn customer. Lalu ada get nomor handphone, set nomor handphone, get alamat rumah, dan set alamat rumah. Nah, selanjutnya ada kelas login. Nah, di sini nanti akan digunakan di dalam main ini, file main ini. Nah, di sini ada metode yang bernama static method yang menggunakan dekorator static method. Nah, jenis metode ini tidak mengambil parameter self maupun class, tetapi tentu saja metode ini bebas dari menerima sejumlah parameter lainnya. Jadi static method ini tidak mengubah status objek maupun status kelas. Static method ini dibatasi dalam data apa yang dapat diakses oleh metode ini, terutama merupakan cara untuk memberi nama pada metode. Nah, selanjutnya ada metode login yang mengambil hanya dua parameter, yaitu username dan password. Lalu skillet connect. Nah, ini untuk menghubungkan. Lalu ada cursor, cursor. Nah, query ini untuk mengambil data username, password dari tabel user, di mana harus sesuai dengan username dan password yang diinputkan oleh user. Lalu ada query ini. Selanjutnya, jika accept login itu bernilai true, maka len row-nya 0, lalu accept login-nya bernilai false. Selanjutnya ada if accept login false, ditampilkan print login gagal, mengembalikan accept loginnya yang bernilai false ini. Nah, jika username pada row 0 ini dan password pada row 0 dan 1 ini, accept loginnya bernilai true, maka menampilkan login sukses dan mereturn username. Lalu ditutup conclose. Nah, setelah itu kita masuk ke file produk. Nah, di produk sendiri ini
yang menjadi kelas utamanya atau kelas pair-nya yaitu produk. Selanjutnya sama, harus ada metode init yang memiliki parameter ID, jenis produk, merek, deskripsi, warna, ukuran, jenis bahan, harga, dan stok. Lalu ada access modifier protected, ID, jenis produk, merek, deskripsi, warna, ukuran, jenis bahan, harga, stok. Lalu ada metode get ID. Lalu ada metode set ID, get jenis produk, lalu ada set jenis produk, lalu ada get merek, lalu ada set merek, get deskripsi, set deskripsi, get warna, set warna, dan get ukuran, lalu ada set ukuran, get jenis bahan, lalu ada set jenis bahan, lalu ada get harga, dan set harga, ada get stock, lalu set stock. Nah, selanjutnya ada kelas turunan dari produknya, yaitu yang bernama celana. Sama dengan user tadi, ada init, terus ada supernya, ada tambahan parameter yaitu stock, dan ada tambahan parameter yaitu model celana. Nah, di save ini juga ada jenis produknya untuk mereturn dari celananya ini. Lalu ada metode get model celana, lalu ada set model celana. Selanjutnya ada kelas turunan dari produk yaitu baju, sama harus ada def initnya dengan tambahan parameter model baju. Lalu ini ada juga. Lalu ada metode get jenis produk, mereturn baju, lalu ada get model baju, lalu ada set model baju. Lalu ada kelas turunannya lagi dari produk yaitu tas. Nah, sama juga ada ini, terus ada super initnya. Nah, di ini ada tambahan nama tas. Ini get jenis tas, return tas, get nama tas, set nama tas. Nah, selanjutnya kita masuk ke file pesanan. Nah, di kelas pesanan ini tidak ada kelas turunan, hanya ada kelas pesanan saja. Kita sama ada initnya. Untuk ini ada ID pesanan, status pesanan, tanggal penerimaan, verifikasi, dan ID user. Lalu ada save, ID pesanan, status pesanan, tanggal pesanan, verifikasi, ID user. Nah, semua ini menggunakan access modifier protected. Metodenya juga sama, semua menggunakan access modifier protected. Metodenya sendiri ada get ID pesanan, ID pesanan, get status pesanan, set status pesanan, get tanggal penerimaan, set tanggal penerimaan, get verifikasi, set verifikasi, dan juga ada get ID user. Nah, kita masuk atau lanjutannya ke detail pesanan yang memiliki kelas yang bernama detail pesanan. Nah, di detail pesanan ini juga tidak ada kelas anak atau turunannya dari detail pesanan ini, hanya saja di kelas detail pesanan dan juga pesanan. Jadi hanya detail menjelaskan dari detail pesanannya saja. Ada parameter ID pesanan, tanggal pesanan, jumlah baju, jumlah celana, jumlah tas, ID tas. Lalu ada ID celana, ID baju, dan ID user. Sama ada access modifier protected, metodenya juga protected. Di sini ada metode get ID pesanan, set ID pesanan, get ID pesanan, get tanggal pesanan, set tanggal pesanan, get jumlah baju, set jumlah baju, get jumlah baju, set jumlah celana, set jumlah celana,
jumlah tas, set jumlah tas, dan get ID tas, set ID tas, get ID celana, set ID celana, get ID baju, set ID baju, get ID user. Nah, kita masuk ke file mainnya. Nah, di sini kita harus mengimport dari SQLite 3, lalu mengimport file user as user, lalu import produk, import pesanan, dan import detail pesanan. Ini semua ini harus diimport. Lalu database-nya harus ini harus yang bernama Sejati UAS DB. Nah, di database-nya ini, filenya ini harus satu dengan file main, detail pesanan, produk, user, harus jadi satu. Lalu ada connection SQLite connect database. Nah, kita harus untuk menjalankan ininya, jalan user harus bernilai true. Nah, di sini di sistem kami memiliki beberapa fitur. Ada banyak sekali. Kita langsung saja yang pertama dulu, yaitu metode pilihan user. Nah, di sini akan yang pertama ditampilkan yaitu ada pilihan usernya, pemilih, admin gudang, kasir, dan customer. Nah, jadi usernya itu dapat memilih dari 4 ini sesuai dengan aktornya. Jika usernya itu pemilih, jadi harus memilih nomor 1. Lalu admin gudang harus memilih admin gudang, nomor 2, kasir nomor 3, customer nomor 4. Setelah itu juga, nah, setelah dari tadi itu ada register. Nah, di register ini terdapat menu register. Nah, karena usernya itu tidak dapat melihat dari database-nya, saya kasih fitur melihat data ID user terakhir. Nah, karena contohnya saja kayak customer tidak bisa melihat dari ini database-nya, sehingga saya memberikan fitur melihat data ID user, lalu membuat akun. Nah, setelah bisa mengetahui data ID user yang terakhir, maka kita buat akun. Selanjutnya ada metode tampilan pemilih. Nah, tampilan pemilih ini kan ada di sini. Nah, jika memilih pemilih, maka tampilannya seperti ini. Ada login, register, logout. Nah, ini jika memilih register akan ini menampilkan register ini. Nah, jika login, nah itu akan menampilkan di user tadi kan ada yang bawah sendiri. Sebentar. Nah, ini ada login. Akan menampilkan loginnya. Selanjutnya ada logout. Logout ini akan langsung logout. Nah, setelah itu ada tampilan admin juga, ada login, register, logout. Setelah itu ada tampilan kasir, ada login, register, logout. Lalu ada tampilan usernya juga sama, login, register, logout. Nah, selanjutnya ada metode lihat ID user. Nah, ini ada Google Connection. Lalu ini setelah itu menampilkan menampilkan data berdasarkan ID user. Lihat ID user. Jadi lihat ID user ini maksudnya itu untuk melihat ID user yang terakhir sendiri. Ini user row in connection execute. Select ID user, jadi dari user order by ID user dash limit 1. Dash limit 1 berarti yang ditampilkan itu hanya 1. Dash ini descending ini maksudnya itu
dari bawah sendiri. Jadi kita dapat melihat ID user yang paling akhir atau yang paling bawah sendiri. Setelah itu ada metode hapus data user. Nah, di sini ada kita jika harus menghapus data user itu harus menginputkan ID user terlebih dahulu. Nah, fitur ini hanya dimiliki oleh pemilik saja. Jadi pemilik itu bisa menghapus data usernya. Delete from user where ID user sesuai dengan inputan pemilik ini, ID user. Secure connection. Selanjutnya ada tampilan data user. Nah, ini tampilan data user ini juga bisa dilihat oleh pemilik saja. Nah, ini pemilik saja. Setelah itu ada tambah data pemilik. Nah, data pemilik ini juga hanya bisa diakses oleh aktor pemilik. Ini ID user, username, menambahkan data, password, nama lengkap, tanggal lahir, status, role, pemilik. Nah, pemilik ini maksudnya objeknya, objek dari usernya. Ini user, pemilik. Ini nama kelasnya, kelas turunannya, ini kelas pairnya atau ininya. Lalu ada ID user, parameternya, username, password, nama lengkap, tanggal lahir, status, role. Lalu query-nya ini untuk memasukkan ke dalam database-nya ke tabel usernya. Ini values, ada pemilik, ini pemilik get ID user, pemilik set ID user, dan seterusnya. Untuk menambahkan ke dalam database tabel user. Setelah itu ada metode menampilkan data pemilik. Nah, ini juga hanya bisa dilihat oleh atau diakses oleh pemilik saja. Nah, ini nanti akan tampilannya berbentuk tabel seperti ini, select ID user dan lain sebagainya. Nah, ini where-nya ini rule-nya harus pemilik. Jadi untuk rule customer itu customer, kasir, admin gudang itu tidak ditampilkan. Yang hanya ditampilkan yaitu pemilik saja. Setelah itu sebentar ke bawah. Nah, di sini ada untuk menampilkan tabelnya tadi, in rank. Ini kita langsung ke selanjutnya saja, yaitu metode ubah data pemilik. Nah, ini juga hanya bisa diakses oleh pemilik saja. Jika ingin mengubah data pemiliknya, ini parameternya, lalu ini objeknya, terus memasukkan atau mengupdate tabel data usernya ini berdasarkan ID user yang diinputkan oleh pemilik. Set ini untuk mengupdatekan ke dalam database berdasarkan ID user yang diinputkan. Nih, dan seterusnya. Setelah itu tambah data admin. Nah, untuk menambahkan data admin ini yang bisa mengakses yaitu pemilik dan admin saja. Admin ini maksudnya bukan admin yang itu hanya admin gudang saja. Ini ID user, username, password, nama lengkap, tanggal lahir, status, rule, bagian, jam kerja yang diinputkan oleh admin atau pemilik. Ini ADM ini maksudnya untuk objeknya. Ini kelas admin, lalu ini user. Setelah itu memasukkan data yang diinputkan dari admin ini ke tabel user.
Nih. Setelah itu sudah, lalu masuk ke tampilan data admin. Nah, metode ini bisa diakses oleh admin dan pemilik saja. Ini sama kayak tadi, select ID user. Untuk menampilkan ini bentuknya tabel. Langsung saja ke metode lainnya. Kita tutup terlebih dahulu biar tidak panjang. Lalu metode lainnya yaitu ubah data admin. Nah, ubah data admin ini yang bisa mengakses hanya admin dan pemilik global connection. Terus lalu memasukkan ID user. Nah, ID user ini sebagai patokannya. Lalu ada data username yang ingin diubah, password, nama lengkap, tanggal lahir, status, role, bagian, jam kerja. Ini ADM ini objeknya kas admin. Lalu mengupdate tabel user berdasar ini set username, password, nama lengkap, dan lain-lain berdasarkan ID user yang diinputkan oleh user tadi. Selanjutnya kita untuk menampilkan satu data admin. Maksudnya ini menampilkan data admin itu hanya satu. Jadi tidak ditampilkan semuanya, hanya satu saja yang berdasarkan inputan username ini. Seperti ini. Select ID user untuk mengambil datanya, lalu form user berdasarkan username. Berarti berdasarkan username. Kan username-nya itu kan sesuai dari login tadi. Nah, ini bisa diakses oleh admin saja. Setelah itu, ini ditampilkan ID admin, row-nya yang ke-0, di tabel database-nya itu yang ke-0. Lalu username, password, nama lengkap, dan lain-lain. Selanjutnya ada tambah data kasir. Ini. Lalu sama tadi tambahan ini tadi, terus masukkan ke dalam database-nya. Langsung saja tampilkan ini, menampilkan data kasir yang bisa diakses oleh admin dan yang bisa diakses oleh kasir dan pemilik. Bukan sih, ini yang tampilkan data kasir ini hanya bisa diakses oleh pemilik saja. Untuk kasir tidak bisa. Yang bisa diakses oleh kasir ini menampilkan satu data kasir berdasarkan username. Jadi inputan username ini yang akan ditampilkan hanya satu data kasir saja. Untuk mengubahnya sama, fiturnya caranya juga sama. Selanjutnya ada tambah data customer. Ini bisa diakses oleh pemilik dan customer sendiri. Setelah itu ada menampilkan data customer yang bisa diakses oleh pemilik, ubah data customer, pemilik dan customer sama isinya. Caranya juga sama. Lalu ada menampilkan satu data customer berdasarkan username. Nah, ini sama, hanya diakses oleh customer. Lalu ada, selanjutnya kita menambahkan data celana, itu sama, yang hanya diakses oleh admin gudang sendiri. Menampilkan data celana, ubah data celana, ini yang hanya diakses oleh admin gudang. Tampilan data celana ini semuanya. Lalu tambah data baju, hanya admin gudang. Tampilkan data baju hanya semuanya, semua aktor bisa melihat isi database dari data baju.
Lalu ada mengubah data baju. Nah, ini bisa diakses oleh admin gudang. Tambah data tas juga diakses oleh admin gudang. Ini semuanya tampilannya, ini semuanya. Lalu untuk ubah, hapus, tambah, hapus data produk, ini dua ini bisa diakses oleh admin gudang saja. Untuk menghapusnya ini delete form berdasarkan ID. Lalu untuk menambah data pesanan, ini kasir yang hanya bisa kasir saja. Setelah itu ubah kasir, tampilan data pesanan, ini kasir juga. Setelah itu ada lihat ID, ini ID date pesanan. Ini kan customer tidak bisa melihat database-nya, jadi customer ini bisa melihat ID date pesanan terakhir dengan cara ini, select ID date pesanan dari tabel detail pesanan, order by, ID date pesanan, dash, ini dash sending, maksudnya dari terakhir atau dari bawah, limit 1, maksudnya ini hanya satu yang ditampilkan, sama kayak tadi. Setelah itu ada tambah data date pesanan. Nah, untuk tambah data pesanan ini agak berbeda karena kan di tabel ini, sebentar saya tampilkan terlebih dahulu. Ini detail pesanan, ini kan total baju ini kan bisa ditampilkan dengan cara ini, mengkalikan jumlah baju dengan harga di produknya. Ini produk berdasarkan ID baju yang dipilih. Ini ID baju yang dipilih. Begitu. Total harga celana juga caranya begitu, total harga tas juga. Untuk jumlah pesanan ini bisa didapatkan dengan menjumlahkan dari jumlah tas, jumlah celana, dan jumlah baju. Untuk total harga tas dijumlahkan dari total harga tas, total harga celana, total harga baju. Nah, ini nah, untuk mengambil harganya, harga bajunya dengan cara ini, sama total harga celana dan total harga tas. Setelah itu total harga baju, nah samakan ID jumlah baju dikali harga baju ini. Untuk harga celana sama, harga tas juga sama. Jumlah pesanan ini dikalikan, ditambah jumlah inputan jumlah baju, jumlah celana, dan jumlah tas. Setelah itu ada total harga pesanan dari penjumlahan ini, 3 ini. Setelah itu memasukkan ke dalam tabel detail pesanan. Nah, kan barang atau produknya tadi kan sudah dibeli, jadi kan di produknya sendiri, stoknya sendiri kan jadi akan berkurang. Maka kita ini harus mengupdate tabel produk di bagian atribut stok berdasarkan ID ini. Begitu. Lalu kita tutup terlebih dahulu. Setelah itu fitur mengubah data date pesanan seperti ini, sama, cuman akan di update. Setelah itu ada tampilkan satu date pesanan. Nah, ini untuk menampilkan informasi atau data dari detail pesanan yang dipesan oleh customer. Jadi yang ditampilkan itu hanya satu
saja, satu data saja. Seperti ini. Codingannya seperti ini. Setelah itu sama ini customer. Ini satu berdasarkan ID pesanan. Nah, customer berdasarkan username. Maksudnya ini untuk melihat riwayat pesanan apa saja yang dibeli oleh customer gitu. Nah, selanjutnya ada metode ini. Metode pesanan ini yang diakses oleh pemilik yang bisa melihat dari tanggal contohnya saja ya, dari tanggal ini, tanggal 10 bulan 1 2021. Jadi pada hari itu bisa dilihat berapa pesanan customer gitu. Selanjutnya ada fitur pemilih. Nah, fitur pemilih ini yang bisa diakses oleh pemilik saja. Nah, ini ada 19 gini ya. Setelah itu ada fitur admin yang sudah saya jelaskan tadi, bisa memilih fiturnya apa saja. Lalu ada fitur kasir, lalu fitur customer, lalu ada ini untuk menjalankan tadi fitur-fitur tadi. Nah, jika user memilih satu atau pemilik tadi, maka akan ini ditampilkan tadi. Jika nomor 1 itu login, lalu untuk nomor 2 adalah register. Ini pilih register. Lalu ada yang ketiga yaitu exit atau logout. Nah, di yang pertama tadi, jika setelah login akan ditampilkan beberapa fitur pemilih. Nah, ini pemilih ini. Setelah itu kita tutup lagi, kita tidak menampilkan banyak. Nah, admin sama, jika memilih satu akan login, terus habis login ini akan ditampilkan fitur admin. Lalu ada kasir sama juga, customer juga sama. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi sistem sejati ini. Nah, ini jika dirun akan menampilkan ini. Tampilan yang pertama kali dilihat oleh user. Nah, jika usernya memilih satu atau sebagai pemilik, kita ketik. Nah, akan ada menu pilihan login, register, logout. Nah, masukkan pilihan kita ke register terlebih dahulu untuk menambah. Gimana kalau langsung aja ke satu aja, kita login saja. Username-nya kita bisa melihat dulu. Ini user Reni pemilih. Passwordnya Reni 1234. Nah, di fitur pemilih ini memiliki 19 fitur. Yang pertama melihat, kita dapat melihat data user, menghapus, melihat, menambah, dan sebagainya. Nah, ini ada rekap pesanan ini. Langsung kita bisa melihat nomor 3. Nomor 1 yang bisa hanya diakses oleh pemilik saja, lalu bisa menghapus juga. Nah, kita hapus yang nomor berapa ya? Nomor 8 aja ya. Nomor 8 aja, ID user nomor 8. Setelah itu kita tambah saja. Kita tambah data data customer saja, nomor 13. Nomor 8. ID usernya kan yang terakhir tadi. Nah, ini yang nomor 7 nomor 8 tadi kan sudah kehapus.
kita masukkan ID usernya yang 68. Untuk username-nya terserah terserah siapa ya, Vira saja, Vira passwordnya Vira 123. Sebentar, Vira 123 ya. Nama lengkap Vira Andriani. Tanggal lahirnya 11 JJ-nya tahunnya 2008 11. Lalu statusnya aktif. Rule-nya customer. Nah, di sini kan kita menulis customer. Nah, sebenarnya itu kita bisa menulis asal karena di file usernya tadi kan mereturn customer jika memilih customer begitu. Nomor HP-nya terserah berapa, terserah. Selanjutnya alamat rumah juga terserah, diisi terserah, jalan terserah. Nah, ini data berhasil ditambahkan, kita cek apakah sudah bertambah. Nah, sudah bertambah. Kita bisa melihat data customer nomor 12. Nah, ini dia. Kita kecilkan dulu dah biar, nah kita lihat lagi biar agak rapi. 12. Nah, ini tampilannya. Lalu kita jika mengubah data customer, nomor 8 tadi aja, username-nya Vira passwordnya Vira 1, nama lengkapnya Vira Andriani, tanggal lahirnya 2008/11. Lalu ini aktif. Rule-nya ini terserah, kita tulis terserah aja, dicoba apakah nanti rule-nya akan menampilkan return customer. Lalu nomor handphonenya alamat rumahnya juga terserah, jalan terserah, nomor. Nah, sudah saya ubah. Kita lihat di database-nya sudah terubah. Lalu kita nomor 12, kita lihat datanya apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah. Nah, kan tadi kan kita menginputkan terserah. Nah, di sini rule-nya menjadi customer. Nah, begitu. Lalu kita melihat data celana juga bisa. Nah, gini data celana bisa. Lalu data baju juga bisa. Begitu seterusnya. Kita melihat rekap juga bisa. Bentar. 18. Ini tanggal kita lihat di detail pesanan. Tanggal 2020 10 2020. Nah, akan tampilannya begitu untuk melihat rekapnya. Ini ada dua pesanan yang masuk. Nih, pesanannya ini yang dipesankan 1. Lalu ada
ada dua gitu. Lalu kita logout Windows 19. Nah, selanjutnya kita memilih yang nomor 2 atau admin gudang. Kita sebagai admin gudang saja, masukkan user, pilihannya. Lalu di sini ada tampilan 3 pilihan menu, login, register, logout. Nah, karena kita sudah membuat akun admin gudang, maka kita tinggal login saja. Masukkan username-nya, passwordnya. Setelah itu, kita dapat melihat data admin gudang nomor 1, username-nya, masukkan. Setelah itu, kita dapat mengubah data admin gudang, kita ubah saja username-nya sesuai yang tadi, nomor 2, lalu nama username-nya Fitria Ang. Passwordnya berbeda, dibedain 1-2 saja. Lalu nama lengkapnya Fitria Ang, ada spasinya, Fitria Anggraeni. Setelah itu tanggal lahirnya 199/01/21. Y ini tahunnya, lalu bulannya, setelah itu tanggal. Statusnya kita pilih yang aktif. Nah, di sini kan masukkan role. Nah, kita tulis terserah saja, itu tidak apa-apa. Karena nanti karena sebelumnya itu di file user tadi kan sudah ditulis bahwa return-nya itu akan admin gudang. Lalu bagiannya kita tulis tas saja. Nah, untuk jam kerjanya mulai 07.00 sampai 18.00. Nah, data berhasil diubah. Kita lihat data admin gudangnya, apakah sudah berubah atau belum. Kita lihat. Nah, di sini sudah berubah kan. Tadi passwordnya kan 1234, ini bisa berubah. Nah, ini sudah berubah. Apalagi yang berubah tadi? Di sini. Nah, ini tanggal lahirnya kan 10. Nah, kita ubah menjadi 01. Ini 01. Nah, lalu kita dapat menghapus data produk. Nah, nanti saja kita langsung menambah saja, coba menambah data celana nomor 5. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di database produknya itu ada nah, di terakhirnya ID-nya itu 10. Jadi kita pilih yang 11, masukkan. Lalu jenisnya kita pilih yang tas saja. Kan di sini kan jenis produknya ada pilihannya. Nah, di sini kan kita tadi menambahkan data celana. Nah, kalau kita jenis produknya kan tas, menuliskan tas. Nah, nantinya itu yang akan ditampilkan yaitu celana, bukan tas, karena kita sudah memilih menambah data celana. Mereknya celana, jadi jogger saja, jogger. Lalu tulis deskripsi produknya, celana ini sangat nyaman digunakan setiap harinya. Nah, lalu warnanya pilih biru, terserah, ukurannya XL saja. Setelah itu jenis bahannya katun saja. Harganya kita menyesuaikan berapa ya, 100.000.
Lalu stoknya kita pilih yang 10 saja. Model celananya formal, non formal gitu aja. Non formal. Nah, data berhasil ditambahkan. Setelah itu sebentar, masih loading. Nah, setelah itu kita dapat melihat data celana. Kita lihat. Nah, ini sudah tertambah. Datanya sudah menambah. Nah, lalu kita untuk mengubah data celana sama. Jadi kita bisa mengubahnya berdasarkan ID. Lalu melihat data baju, kita dapat melihat. Nah, ini melihat. Setelah itu kita dapat melihat data tas. Lihat data tas juga bisa. Nah, untuk menambah data baju, mengubah data baju, menambah data tas, mengubah data tas, itu akan sama tadi. Nah, kita coba yang menghapus data produk saja. Nomor 3. Kita hapus ID-nya yang 11. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Nah, kita lihat datanya apakah sudah. Oh, salah sebentar, kita gak apa-apa. Fitria Ang. Kita melihat di data celana, berarti nomor 4. Nah, di sini celananya, data celana sudah terhapus. Yang nomor 11 tadi. Setelah itu kita logout saja. Lalu kita run lagi untuk pindah aktor menjadi customer dulu saja. Nomor 4. Kita login, lakukan login Greta Os. Lalu passwordnya. Nah, setelah itu kita lihat data customer, masukkan username-nya. Nah, sudah masuk, kita ubah. Tidak usah ubah, langsung saja ke melihat data celana. Nah, tampilannya begini. Untuk melihat data baju nanti juga ada tampilannya berbentuk tabel. Setelah itu tas juga berbentuk tabel. Lalu kita ingin memesan produk. Nomor 6. Kita harus melihat dulu ID terakhir. ID detail pesanan yang terakhir. Nah, ID detail pesanan terakhir yaitu 2. Lalu kita menambahkan ID detail pesanan. Menambah. Berarti kita masukkan ID-nya 3. ID pesanannya ini terserah nantinya, karena nantinya itu ID pesanan ini akan diubah oleh kasir. Nomor 12 saja atau 1 gitu, 1. Tanggal pesanannya 2021 10. Tanggalnya 01, bulannya 01, ininya 10. Nah, jumlah yang dibeli 1. ID tasnya kita pilih yang nomor 3. Lalu celananya yang 1, terus bajunya yang 2. ID customernya sesuai yang tadi, Greta Oswela itu memiliki ID customer yang ke-7. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lihat data detail pesanannya. Untuk mengubahnya kita lewati saja, langsung melihat data detail pesanannya. Masukkan ID-nya, kita pilih yang nomor 3.
Nah, ini sebenarnya kan masih belum pasti, maka kita masuk ke kasir dulu. Tapi kita melihat riwayat pesanannya dulu aja. Username-nya Greta Os. Nah, Greta Osela ini pernah memesan hanya satu kali. Yang barusan tadi kita tambahkan. Kita logout sudah nomor 11. Nah, setelah itu kita masuk ke kasir. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasir. Kasir nomor 3. Kita langsung login titistan titis 1 2 3 4. Nah, kita lihat data detail pesanan. Sebentar. Nah, kita masukkan tanggal pesanan yang hari ini saja, 2021 01 10. Nah, di sini kan tertera Greta Osela yang kita tambahkan tadi. Nah, di sini kan ID pesanannya kan masih ngasal. Jadi kita menambahkan data pesanan nomor 7. Kita pilih yang nomor 7, masukkan ID pesanan. Nah, di database ID pesanannya itu masih 2, jadi kita pilih yang nomor 3, nambah 3. Status pesanan dikemas, lalu tanggal penerimaannya masih belum, terus verifikasinya disetujui, kasirnya menyetujuinya, lalu ID kasirnya kita yang Nah, di sini kita lihat data pesanan. Nah, sudah tertambah, sudah ditambahkan. Nah, setelah itu kan juga sudah ditambahkan dan sudah terlihat. Setelah itu kita melihat data detail pesanan nomor 9. Tulis tanggal pesanannya 2021 01 10. Nah, di sini kan masih ngasal, nulisnya di customernya kan masih ngasal, di pesanannya 1. Nah, kita ubah ID detail pesanannya 3, ID pesanannya juga 3. Lalu kita masukkan tanggalnya 2021 01 10. Nah, sudah berbeda, statusnya dikemas, disetujui. Kita logout. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.